Seorang remaja terbangun di dalam sebuah kotak logam misterius yang bergerak ke atas. Dia bingung, panik, dan gak ngerti apa yang lagi terjadi. Begitu kotaknya terbuka, dia langsung disambut sekumpulan anak muda lain yang terlihat sudah lama tinggal di sana. Mereka semua memanggilnya anak baru. Karena panik dan ketakutan, si anak baru langsung kabur tanpa arah. Berharap bisa keluar dari tempat itu, tapi sayangnya semua usahanya sia-sia. Tempat itu ternyata dikelilingi oleh tembok raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Udah kayak gabungan antara penjara, benteng, dan mimpi buruk ya. Setelah akhirnya tertangkap lagi, si anak baru dikurung supaya nggak kabur. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemimpin bernama Albi, cowok yang terlihat paling dewasa di antara yang lain. Ia mencoba menenangkan si anak baru dan menjelaskan kalau semua orang di sana dulunya juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang ingat siapa mereka, dari mana asalnya, atau kenapa mereka bisa sampai di tempat itu. Albi kemudian memperkenalkan si anak baru pada kehidupan mereka di tempat itu. Mereka harus bertahan hidup dengan cara bercocok tanam, berburu, dan kerjasama. Tempat itu disebut Glade, dan para penghuninya disebut Gliders. Setiap sebulan sekali, kotak logam misterius tadi selalu muncul lagi dari bawah tanah, membawa satu orang baru dan beberapa persediaan makanan serta alat. Tapi tak seorang pun tahu siapa yang mengirimnya. Semuanya seperti permainan besar tanpa aturan yang jelas. Di tempat itu juga ada 3 peraturan utama yang wajib ditaati semua Gliders. Pertama, setiap orang harus bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, tidak boleh menyakiti sesama glider. Dan yang ketiga, peraturan paling penting, tidak ada yang boleh melewati tembok. Karena di balik tembok itu ada sesuatu yang bisa membunuh dalam hitungan detik saja. Meskipun semua orang tahu bahayanya, si anak baru tetap saja penasaran. Where are you going? Di sisi lain ada seorang anak bernama Chuck yang mencoba mengingatkan agar anak baru itu tidak macam-macam. Katanya kalau ketahuan melanggar peraturan, bisa-bisa mereka berdua dimarahi atau bahkan dikucilkan. Sore harinya si anak baru melihat 2 orang glider kembali dari balik tembok. Ia kaget karena selama ini semua orang bilang tak ada yang boleh ke sana. Namun ternyata ada kelompok khusus yang disebut runner atau pelari. Mereka adalah orang-orang yang terlatih setiap hari masuk ke dalam labirin untuk mencari jalan keluar sebelum pintunya menutup saat malam tiba. Begitu mendengar tentang para pelari dan labirin, rasa penasaran si anak baru makin menjadi-jadi. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya dunia di balik dinding raksasa itu. Namun sebelum sempat melakukan apapun, datang seorang glider besar bernama Gali yang langsung memperingatkannya untuk menjauh dari tembok. You guys, just calm down, alright? No, okay. Tak lama setelah itu, tembok raksasa itu mulai bergerak dan menutup dengan suara bergemuruh. Suasananya mencekam kayak pintu dunia lain yang menutup dengan sendirinya. Saat itulah si anak baru sadar kalau labirin itu bukan tempat main-main. Ia benar-benar terjebak di dunia yang gak punya pintu keluar. Keesokan paginya suara trompet kayu membangunkan semua orang. Rutinitas dimulai. Setiap glider punya tugas, ada yang bertani, ada yang masak, dan ada juga yang membersihin kandang. Pokoknya hidup mereka udah kayak sistem ya. Tapi yang paling bikin penasaran, si anak baru adalah para pelari. Mereka yang tiap pagi lari ke dalam labirin dan balik sebelum senja. Newt bilang cuma pelari yang diizinkan masuk ke sana, karena kalau malam tiba pintu labirin bakal menutup otomatis dan siapapun yang masih di dalam nggak akan balik hidup-hidup. Konon katanya di sana ada makhluk aneh yang mereka sebut Creepers. Sepanjang hari si anak baru nggak bisa berhenti mikirin labirin itu. Rasa penasarannya terlalu besar dan yang lebih aneh lagi, setiap kali dia lihat dinding raksasa itu, dia merasa pernah ke sana. Kayak deja vu, tapi lebih menyeramkan. Sejak senja turun, 2 pelari terakhir belum juga balik. Semua orang mulai panik, pintu labirin sebentar lagi akan menutup. Come on, guys, can't we send someone after them? That's against the rules. Can't risk losing anyone else. Dalam kepanikan itu, Minno akhirnya muncul setengah menyeret tubuh temannya, Albi, yang terlihat terluka parah. Tapi sebelum mereka bisa keluar, dinding besar itu mulai bergeser menutup perlahan.
Dan tanpa pikir panjang, si anak baru langsung lari ke dalam labirin tepat sebelum pintunya menutup rapat. Begitu pintu labirin menutup di belakangnya, suara klang dari batu raksasa itu bikin bulu kuduk berdiri. Hening, hanya suara napas dan langkah tergesa yang terdengar di antara lorong-lorong batu raksasa yang gelap. Minno panik tapi tetap mencoba menyeret Albie yang pingsan. Sementara si anak baru berusaha bantu meski dia sendiri belum tahu arah mana yang benar. Dinding tinggi di sekeliling mereka terasa hidup. Dari kegelapan muncul makhluk besar campuran antara mesin dan daging. Inilah Griever. Monster paling ditakuti di tempat itu. Tubuhnya berkilau basah dengan jarum-jarum logam mencuat dari kulitnya. Minyo langsung kabur nyaris ninggalin Albie, tapi si anak baru nggak tega. Dia ngikat tubuh Albie ke dinding pakai sulur tanaman yang tumbuh liar, berharap itu bisa menyelamatin nyawa mereka. Lalu dia berlari bukan untuk kabur tapi untuk memancing si monster menjauh. Di antara lorong sempit, suara logam itu terus memburu. Nafasnya berat, langkahnya cepat, tapi insting bekerja lebih cepat dari pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, seseorang berhasil selamat dari malam labirin. Pagi datang dan semua orang di Glade nyaris nggak percaya. Mereka pikir 3 orang itu udah tamat, tapi tiba-tiba pintu labirin terbuka dan si anak baru muncul setengah kotor, napas ngos-ngosan tapi masih berdiri. Semua mata tertuju padanya. Newt dan para glider lain cuma bisa melongo. 3 tahun nggak ada satupun yang berhasil selamat semalam di labirin, tapi bocah ini dibalik hidup-hidup bahkan bawa kabar kalau dia berhasil bunuh seekor Griever. Tapi kemenangan itu nggak bertahan lama. Sejak pagi itu, suasana Glade berubah total. Labirin mulai bertingkah aneh, dan yang paling bikin semua tegang, lift di tengah Glade kembali naik. Itu artinya seseorang baru lagi datang, padahal seharusnya kiriman hanya datang sebulan sekali. Tapi kali ini datang lebih cepat dan bukan laki-laki. Seorang gadis muncul di dalam lift pingsan dengan selebar kertas di tangannya bertuliskan satu kalimat yang bikin semuanya terdiam. She is the last one ever. Labirin makin kacau. Pintu yang biasanya menutup malam hari tiba-tiba berhenti bergerak dan saat matahari turun, Grievers keluar. Tapi kali ini bukan satu, melainkan banyak. Mereka menyerang Glade secara langsung, menerobos batas yang selama ini dianggap aman. Teriakan dan kekacauan meledak di mana-mana. Anak-anak berlarian mencoba bertahan hidup. Banyak yang terluka, beberapa nggak sempat selamat. Dunia kecil mereka yang dulunya teratur berubah jadi neraka dalam semalam. Di tengah semua kekacauan itu, Thomas akhirnya sadar satu hal. Mereka nggak mungkin terus bersembunyi. Kalau mau hidup, satu-satunya jalan adalah keluar dari labirin itu sekarang juga. Setelah malam penuh teror itu, Glade udah nggak sama lagi. Separuh tempat hancur, banyak teman mereka yang nggak sempat selamat. Tapi dari semua kekacauan itu, Thomas mulai muncul sebagai sosok yang bisa diandalkan. Bukan karena dia paling kuat, tapi karena dia satu-satunya yang berani berpikir di tengah kepanikan. Dia kumpulkan semua orang yang tersisa, termasuk Newt, Minyo, dan gadis itu yang akhirnya diketahui bernama Teresa. Bersama-sama mereka mulai menyusun rencana. Tujuan mereka cuma satu, keluar dari labirin, apapun yang terjadi. Thomas yakin kuncinya ada di dalam labirin itu. Dia ingat potongan kode yang dilihat para pelaris setiap hari dan menyadari kalau dinding labirin sebenarnya membentuk pola huruf-huruf, bukan acak, tapi pesan. Mereka memutuskan melakukan misi terakhir, masuk ke jantung labirin, tempat semua sistemnya dikendalikan. Di sana katanya ada pintu keluar, tapi untuk sampai ke sana, tiba-tiba dari segala arah Grievers muncul. Tapi kali ini para glider nggak lari, mereka melawan. Minyo memimpin di barisan depan menebas dengan tombak buatan. Newt bantu menarik teman-teman yang terluka. Thomas dan Teresa lari ke arah pusat sistem. Ruangan besar penuh kabel dan layar yang berkedip, tempat semua labirin dikendalikan.
Mereka akhirnya menemukan panel utama di mana kode yang selama ini mereka kumpulkan harus dimasukkan berurutan. Tapi setiap kali mereka coba, Griever semakin banyak berdatangan, satu demi satu glider tumbang. Dalam kepanikan itu, Thomas berani ambil resiko. Dia masukkan kode terakhir dan sistem langsung bergetar hebat. Semua lampu menyala terang lalu mati total. Suara mesin berhenti. Grievers yang tersisa jatuh tak bergerak, seperti boneka kehabisan baterai. Sunyi mereka berhasil. Di hadapan mereka terbuka sebuah pintu besar menuju lorong panjang yang dipenuhi cahaya. Mereka keluar perlahan, penuh luka dan keringat, tapi begitu melangkah keluar, dunia yang menunggu di balik sana bukan tempat yang mereka bayangkan. Begitu mereka melewati pintu itu, langkah mereka melambat. Di balik labirin bukan kebebasan yang menunggu, melainkan koridor panjang dengan lampu redup dan bau besi terbakar. Dindingnya penuh kabel, monitor, dan mayat orang-orang berseragam putih, seolah seluruh tempat itu baru saja diserang. Di tengah ruangan, layar besar tiba-tiba menyala. Seorang wanita muncul di sana, rapi, dingin, dan berbicara seolah mereka hanyalah hasil eksperimen. Ia bilang semua yang mereka alami adalah tes. Semua percobaan untuk mengukur batas harapan dan keberanian manusia. Anak-anak itu bengong campur aduk antara marah, bingung, dan takut. Mereka bukan peserta ujian ya, mereka cuma kelinci percobaan. Tiba-tiba sekelompok orang bersenjata masuk dari pintu belakang, menembak ke arah ilmuwan di ruangan itu. Salah satu dari mereka berteriak agar para glider itu ikut mereka kalau mau hidup. Tanpa sempat berpikir, mereka semua lari mengikuti kelompok itu melewati koridor sempit, lalu keluar dari fasilitas Wicked. Begitu sampai di luar, angin malam menerpa wajah mereka, tapi dunia luar sana bukan seperti bumi yang mereka kenal. Di kejauhan, kota-kota hancur ditelan pasir api. Mereka dibawa ke sebuah gedung tua oleh orang-orang bersenjata yang mengaku penyelamat. Semua diberi makan, minum, bahkan tempat tidur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi suasananya aneh, terlalu sepi, dan terlalu rapi.